Hey, selamat datang di channel Konon Katanya. Oke, kali ini kita akan membahas satu kisah nyata yang terjadi di Subang, Pamanukan. Yaitu kisah ini beberapa lalu terjadi. Dan dari narasumber yang bercerita meminta untuk nama tokoh tolong disamarkan. Jadi untuk cerita ini kita samarkan, kita sebut aja seorang bapak ini bernama Pak Joko. Jadi Pak Joko adalah seorang supir transportasi antara perjalanan Indramayu ke Subang, Pamanukan. Pak Joko mempunyai istri dan seorang anak, dan dia pun juga merawat keponakannya yang kena musibah akibat gempa Cianjur beberapa bulan yang lalu. Pada suatu hari, Pak Joko yang biasanya keluar untuk menarik sewa jam 7 pagi, sekarang dia percepat jam 4 karena kebutuhan ekonomi. Yang mana Pak Joko banyak di akhir bulan membayar sewa rumah, listrik, hingga bayar kredit yang dia punya di saat itu. Pak Joko berangkatlah pagi hari. Dan ketika pagi itu, Pak Joko memang ada beberapa sewa yang dia dapat untuk pergi ke Indramayu. Selang cerita, Pak Joko tidak pernah merasakan pulang yang dimana pulangnya saat itu larut malam. Jadi ketika merasa dia udah larut malam, dia menghubungi istrinya bahwa dia pulang telat. Dan di saat di perjalanan pulang, hal yang paling ditakuti setiap supir melewati jembatan Sewo. Jembatan yang dimana menceritakan itu adalah jembatan paling mistik di daerah tersebut, dan ketika kita kalau mau lewat kita harus beri uang koin atau apa untuk keselamatan kita sendiri. Mitosnya seperti itu. Jadi pada pukul jam 1 malam, Pak Joko masih belum bisa pulang karena masih ada sewa yang diantar ke Indramayu. Dan ketika sudah pulang, Pak Joko merasa bahwa saat itu udahlah, inilah waktunya untuk pulang, dan bergegas semuanya. Dia putar balik mobilnya arah Subang, dan di perjalanan itu mobilnya lagi kosong. Mobilnya kosong, tidak ada penumpang. Tapi entah kenapa perasaan Pak Joko di mobil itu penuh sesak, dan tidak seperti biasanya kosong itu bawaannya enak, tapi ini penuh dengan sesak. Seketika pada saat itu juga Pak Joko yang dimana di jalan dengan sendiri melamun, dengerin musik, dan Pak Joko tiba-tiba melewati jembatan Sewu dan melempar uang koin. Pak Joko tetap mengikuti peraturan di sana atau mistis atau sesuatu mitos yang di sana supaya dia selamat. Tapi entah kenapa 2 kilometer habis dari jembatan Sewo itu, Pak Joko menemui wanita yang berhenti di pinggir jalan sambil melambai tangan. Pak Joko langsung berhenti. "Ada apa Mbak?" katanya. "Mas, saya mau numpang untuk ke arah Pamanukan," kata si cewek. "Maaf Mbak," kata Pak Joko, "saya baru habis ngantarin orang, jadi saya mau jalan pulang, saya nggak nerima lagi penumpang." "Tolong dong Mas," kata wanita itu. Dan dia berkukuh karena anaknya lagi sakit. Dia buru-buru. Karena mendengar itu, sejenak Pak Joko terdiam. Dan ketika Pak Joko terdiam, di sana Pak Joko langsung mengiyakan kata wanita itu. Tiba-tiba naiklah. Dan di dalam perjalanan, suasana hening. Wanita itu hening, tatapan kosong ke arah kaca mobil Pak Joko. Dan di saat itu Pak Joko bingung, dan udah panjang perjalanan, udah perjalanan sangat lama, tapi dia tidak turun. Dan Pak Joko nanyain, "Mbak, mau turun di mana?" Tiba-tiba dia menatap Pak Joko dan ketawa. Dan di sana Pak Joko yang kaget, tiba-tiba juga mobilnya disambar oleh mobil besar dan akhirnya mati di tempat. Sang istri Pak Joko yang biasanya tidak pernah
merasa bahwa gelisah dan merasa bahwa suaminya pulang sampai larut malam seperti ini, tiba-tiba bertanya-tanya dan menunggu di rumah, menunggu kok kenapa suami saya tidak pulang-pulang, dalam hatinya berkata. Dan tiba-tiba juga keponakan Rido yang umur 7 tahun bangun untuk pipis. Terus Rido nanyain, Bibi kok belum tidur? Jadi sang istri Pak Joko langsung menjawab, Bibi lagi nunggu pamanmu, belum pulang juga. Langsung tatapan Rido ke pintu, lah Di, itu paman berdiri di pintu, Di. Kok nggak disuruh masuk? Kenapa sih dia diam aja? Kaget dong istrinya Pak Joko, padahal di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Terus dibilang ya, paman sini dong. Kenapa wajah paman pucat? Bilang, lah Bi, paman ngapain manjat dinding? Seketika itu kaget istrinya Pak Joko, dan dia beranggapan bahwa anak ini lagi ngigau, mungkin habis tidur. Dan di saat itu juga tiba-tiba ketukan pintu dari polisi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istri Pak Joko. Pas dibuka ternyata polisi. Malam Bu, ini benar rumah Pak Joko? Benar Pak. Ada apa ya Pak, kata istrinya. Maaf Bu, Pak Joko mengalami kecelakaan di perjalanan menuju pulang, dan sekarang kondisi mayatnya di rumah sakit. Oke, itu cerita singkat yang saya dapat dari cerita dengar dari teman. Cerita ini kisah nyata, tapi benar-benar pas mendengarkannya saya agak merinding.